Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Dalam kesempatan yang sangat baik ini saya akan membaca salah satu kitab karya dari Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, Rais Akbar, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kitab yang diberi judul Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah fi Hadithil Mauta wa Asyratis Sa'ah wa Bayani Mafhumis Sunnah wal Bid'ah. Sebuah kitab karya beliau yang sangat fenomenal, yang patut kita jadikan sebagai bahan rujukan. Dalam kesempatan ini saya coba akan membacakan tentang sebuah judul, sebuah bab, sebuah fasal dalam kitab ini, fi luzumil ihtiyat fi akhdid din wa akhdil ilmi, tentang kewajiban untuk berhati-hati, waspada di dalam mengambil atau belajar agama, dan juga mengambil dan atau belajar ilmu. Yang kedua, wal inzar an fitnati ahlil bidah, dan peringatan yang mungkin saja berasal dari orang-orang yang ahli bid'ah, wal munafikin, orang-orang munafik, wal a'immatil mudillin, dan para pemimpin yang menyesatkan. Apa kata beliau? Yalzamul ihtiyatu fi akhdil ilmi. Wajib hukumnya, harus bagi kita atau bagi siapapun untuk berhati-hati di dalam mengambil ilmu, belajar ilmu. Tentu saja dalam konteks ini adalah ilmu agama. Maka fala ya'khudh an ghairi ahlihi, maka tidak boleh kita mengambil atau belajar dari orang yang bukan ahli. Sebuah riwayat dari Ibnu Asakir anil Imam Malik radhiyallahu anhu dikatakan bahwa la tahmilil ilma an ahlil bidah, janganlah kalian mengambil ilmu, belajar tentang ilmu, khususnya ilmu agama, dari orang yang ahli bid'ah. Wala tahmilhu amman la yu'rafu bitalab, dan juga janganlah kalian mengambil atau belajar dari orang-orang yang tidak diketahui dari mana dia mengambil ilmu tersebut, dari mana dia belajar, nggak jelas. Wala amman yakdzibu fi hadisin nas, dan juga kita tidak boleh mengambil ilmu, belajar ilmu dari orang-orang yang suka berbohong. Wa in kana la yakdzibu fi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tidak berbohong tentang hadis Rasul. Jadi dalam riwayat ini dikatakan kita sebaiknya atau seharusnya berhati-hati di dalam belajar ilmu agama atau juga ilmu yang lain. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh mengambil dari orang yang ahli bid'ah, tidak boleh mengambil dari orang yang tidak jelas dari mana asal usul dia belajar, nggak jelas sanadnya, nggak jelas guru-gurunya. Dan dalam dunia pesantren nggak jelas di mana dia pernah mondok, di mana dia pernah nyantren. Dan kemudian yang ketiga, tidak boleh juga kita belajar dari orang yang suka berbohong kepada orang lain. Berbohong, apa yang dia dengar, apa yang dia dapatkan langsung disampaikan kepada orang lain, tidak, tanpa melalui proses tabayyun. Berbohong tentang apa yang disampaikan oleh orang lain, disampaikan orang lain tidak dalam sebenarnya, walaupun untuk urusan hadis dia benar. Warawa Ibnu Sirin, dalam riwayat Ibnu Sirin rahimahullah juga menjelaskan tentang hadis bahwa hadzal ilmu dinun, ilmu ini, ilmu agama ini adalah termasuk agama. Jadi
fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka hendaklah Anda semua, kita semua harus melihat dari siapa mengambil agama atau belajar tentang agama tersebut. Warawa Ad-Dailami an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Imam Ad-Dailami juga meriwayatkan dari Ibnu Umar sebuah hadis marfu' bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu dinun, ilmu adalah termasuk agama, wassalatu dinun, salat juga termasuk agama. Fanzuru amman ta'khuduna hadzal ilma, maka hendaklah Anda semua, kalian semua, kita semua melihat dari mana Anda belajar tentang ilmu ini. Tidak hanya itu, wa kaifa tusalluna hadhihi shalah, bagaimana Anda melakukan salat. Lalu fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Mengapa demikian? Karena kita semua, Anda semua akan ditanya kelak di hari kiamat. Maka oleh karena itu, fala tarwuhu illa amman tahaqqaqat ahliyatuhu. Maka tidak boleh kita meriwayatkan atau menyampaikan tentang apa saja, terutama tentang agama, tentang ilmu agama, kecuali berasal dari orang-orang yang nyata bahwa dia adalah seorang yang ahli. Ya, salah satu tandanya adalah bi ayyakuna minal adul. Ya, orang yang dikenal adil. As-siqat, orang yang dikenal jujur, bisa dipercaya. Al-mutqini, dan orang yang kita kenal sebagai orang yang ikhlas. Jadi kita tidak sembrono, tidak sembarangan belajar ataupun mengajarkan, mengambil ilmu atau menyampaikan ilmu kecuali orang-orang yang sudah kita yakini, sudah sangat masyhur bahwa dia adalah ahli. Kita belajar fikih misalnya, kita harus belajar kepada orang yang ahli fikih. Ahli hadis misalnya, kita belajar hadis kepada orang yang ahli hadis. Belajar tafsir kepada orang yang ahli tafsir. Jadi tidak hanya soal keilmuannya, tetapi juga karakter. Karakternya adalah adil, bisa dipercaya, dan juga ikhlas. Inilah orang-orang yang layak untuk kita jadikan sebagai guru. Warawa Muslim fi sahihi, Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi akhir ummati, bahwa akan ada di akhir masa umatku kelak, kata Nabi, unasun, orang-orang yuhadditsuna, yang akan menyampaikan berita, akan menyampaikan sesuatu, entah ilmu, berita, atau yang lain-lain, bima lam tasma'u antum wala abaukum, hal-hal yang kalian semua, Anda semua, atau orang-orang terdahulu belum pernah mendengar atau mengambil atau belajar sesuatu yang baru. Maka bagaimana sikap kita? Kata Nabi, fa iyyakum wa iyyahum, maka kita harus berhati-hati terhadap orang-orang seperti ini. Wa fi sahih Muslim, dalam kitab sahih Muslim, Imam Muslim juga meriwayatkan anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sahabat Abu Hurairah juga meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yakunu fi akhir zaman dajjalun, kelak di akhir zaman, kata Nabi, ada orang-orang yang berperilaku atau bersifat seperti dajjal. Gimana? Kadzabun, suka berbohong. Dajjal itu kita kenal sebagai karakternya adalah merusak dengan berbagai cara. Orang yang suka merusak, baik merusak perilaku, merusak keyakinan, merusak keimanan, dan seterusnya, dan juga suka berbohong. Ini karakter umat Nabi di akhir zaman. Ya'tunakum minal ahadis, mereka akan menyampaikan hadis, bima lam yasma'u antum wala abaukum, dengan hadis riwayat-riwayat yang kamu semua tidak pernah mendengarnya. Demikian juga orang-orang terdahulu.
seolah-olah hadis, seolah-olah itu agama. Maka fa iyyakum wa iyyahum. Hendaklah kita berhati-hati menghadapi orang ini, kata Nabi. Jangan sampai la yudillunakum wa la yastanunakum. Jangan sampai mereka orang-orang ini akan menyesatkan kita semua, akan memfitnah kita semua. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, Imam Muslim juga meriwayatkan an Amr bin al-As, dari Amr bin As radhiyallahu anhu qala, Nabi bersabda, inna fil bahri syayatin masjunatan, bahwa di dalam laut, dalam lautan itu ada setan-setan yang sudah diikat, yang sudah dibelenggu, al-faqaha Sulaiman ibnu Dawud, yang diikat oleh Sulaiman bin Dawud. Yushiku an takhruja fataqra'a 'alan nasi Qur'anan. Hampir saja dia berhasil keluar lalu membacakan kepada orang-orang ayat-ayat seolah-olah itu Al-Qur'an. Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi memberikan komentar, maknahu an taqra'a syai'an laisa biqur'anin. Setan-setan ini akan membacakan kepada kita, kepada orang-orang, sesuatu yang seolah-olah ini Quran, padahal bukan. Wa taqulu, dia mengatakan innahu Qur'anun. Dia mengatakan itu Quran, itu agama. Walaupun sebenarnya itu bukan Quran, bukan agama. Untuk apa? Tujuannya adalah litagribahu awamun nas, untuk memberikan kabar kebohongan, kedustaan kepada orang-orang awam. Jadi orang-orang akan tertarik, orang-orang awam ini dibungkus dengan agama, seolah bagian dari agama, seolah itu agama itu sendiri, padahal itu bukan. Ini karakter yang dilakukan oleh setan yang sebetulnya sudah dibelenggu, hampir saja berhasil keluar. Warawa At-Tabrani an Abi Darda, Imam Tabrani juga meriwayatkan dari Abi Darda, Rasulullah menyampaikan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, sesungguhnya hal yang paling dikhawatirkan, paling ditakutkan dari umatku, kata Nabi, al-a'immatul mudillun, yaitu para pemimpin yang bisa menyesatkan. Mengapa? Logikanya adalah kalau orang itu bukan pemimpin, dia mungkin hanya sesat secara pribadi. Tetapi kalau dia pemimpin, baik itu pemimpin agama, pemimpin masyarakat, pemimpin dalam sebuah komunitas, pemerintahan, maka efek dominonya akan luar biasa. Dia akan bisa berhasil mengajak orang lain, menyesatkan orang lain. Warawa al-Imam Ahmad an Umar radhiyallahu an, Imam Ahmad juga meriwayatkan sebuah hadis yang mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan, aku takutkan dari umatku adalah kullu munafiqin alimil lisan, adalah setiap atau orang-orang munafik yang alim atau pandai berbicara, lisannya pinter kalau suruh ngomong. Jadi tampilannya baik, menarik, pandai berbicara dengan bahasa yang bisa menarik orang lain. Imam Nawawi memberikan komentar, qala al-Munawi rahimahullah, ay katsiri ilmi lisan. Jadi ilmu tentang penguasaan tentang kepandaian berbahasa, kepandaian berbicara ini sangat mahir. Tetapi jahilil qalbi wal amal, hati dan amalnya kosong. Jadi menggebu-gebu di dalam menyampaikan sebuah ilmu, tentang agama, tetapi sebetulnya secara amal dan bahkan hatinya ini hampa, kosong, tidak mempengaruhi. Ittakhadhal ilma hirfatan yata'akkal biha wa ubhatan yata'azzaz biha. Dia mengambil ilmu, belajar ilmu, tujuannya bukan ingin menyampaikan ilmu tersebut, menyampaikan kebenaran, tetapi hanya untuk mencari sesuap nasi, hanya untuk pekerjaan, atau bahkan hanya untuk
kebanggaan saja. Yad'un nasa ilallah, dia mengajak orang lain, wa yafirru huwa minhu, padahal dia sendiri lari dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rawat Tabrani an Ali radhiyallahu anhu, yang Tabrani meriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu karramallahu wajhah, sebuah hadis yang mengatakan, inni la atakhawwaf min ummati mu'minan wala musyrikan. Aku ini, kata Nabi, nggak takut umatku ini mukmin atau musyrik. Ya, nggak takut, nggak khawatir umat yang mukmin ataupun yang musyrik. Mengapa? Kata Nabi, fa ammal mu'min fayuhjizuhu imanuhu. Kalau dia seorang mukmin, maka imannya lah yang akan menjaganya, akan melindungi dia. Wa ammal musyrik, kalau dia orang musyrik, fa yuqammi'uhu kufruhu, kekafirannya lah yang akan mengendalikan dia. Jadi jelas, kalau mukmin jelas dia orang mukmin, orang beriman. Orang musyrik, dia jelas kemusyrikannya. Jadi sesuatu yang jelas tidak perlu dia ditakutkan, nggak perlu dikhawatirkan. Walakin atakhawwafu alaikum munafiqan alimal lisan. Tetapi yang paling aku khawatirkan, aku takutkan, kata Nabi, adalah orang yang munafik, orang munafik yang pandai berbicara. Mengapa? Yaqulu ma ta'rifun wa ya'malu ma tunkirun. Dia akan mengatakan, menyampaikan sesuatu tentang apa saja yang kita semua tahu, sepakat, tetapi di balik itu, di belakang, dia akan mengamalkan, melakukan apa yang kita semua ingkar. Ini berbahaya. Jadi pandai berbicara, pandai menyampaikan, pandai bisa mengajak orang lain, tetapi secara hakikatnya kosong, baik amalnya ataupun hatinya. Nah, orang-orang yang demikian akan sangat berbahaya, nggak jelas. Jadi berwajah dua. Apa yang disampaikan tidak sama dengan apa yang diyakini. Apa yang dilakukan tidak sama dengan apa yang disampaikan. Wa an Ziyad ibn Khudair, dari Ziyad bin Khudair rahimahullah ta'ala qal, qala li Umar bin Khattab, dari Ziyad bin Khudair mengatakan bahwa Umar bin Khattab pernah menyampaikan, pernah bertanya kepada dia. Apa pertanyaannya? Hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Tahukah kamu apa yang bisa menghancurkan, bisa merusak Islam, bisa membuat Islam jelek, nama Islam jelek, bisa menghancurkan, bisa menghancur-leburkan Islam, agama Islam? Apa itu? Qala la, saya nggak tahu. Kata Umar, kata Ziyad, saya nggak tahu wahai Umar. Ketika ditanya, kira-kira apa yang bisa menghancurkan agama ini? Apa yang bisa menjelekkan, merobohkan agama ini? Nggak tahu. Qala, kata Umar, yahdimuhu zallatul alim. Yang bisa merobohkan, yang bisa merusak, yang bisa menghancurkan agama Islam adalah terpelesetnya orang alim. Orang alim yang sembrono, orang alim yang tidak hati-hati. Kenapa bisa merusak Islam? Karena dia menjadi panutan, karena dia akan ditiru oleh jamaahnya, dia akan ditiru oleh orang lain, karena dia menjadi public figure. Yang kedua, apalagi yang bisa merusak Islam? Wajidalul munafik, yaitu jidalnya, ngeyelnya orang-orang yang munafik bil kitab. Orang munafik tetapi menggunakan Al-Quran sebagai alat untuk menarik orang lain. Ini berbahaya. Sebagaimana yang bisa kita saksikan di medsos terutama, banyak orang-orang atas dasar sebetulnya kemasannya baik,
apa yang disampaikan baik, tetapi sebetulnya mempunyai makna dan tujuan yang tersembunyi yang justru merusak. Yang ketiga, wa hukmul a'immatil mudillin. Hukum keputusan dari para pemimpin yang menyesatkan. Nah, ini juga berbahaya. Tiga-tiganya, yaitu orang alim, public figure yang sembrono di dalam menyampaikan agama, sembrono di dalam menyampaikan hukum, karena dia akan diikuti oleh banyak orang sebagai public figure. Kalau panutannya itu salah, maka banyak orang lain yang akan tersesat, banyak orang lain yang akan jadi tergolong orang yang mudhillun, orang yang menyesatkan, walaupun bukan orang yang dhal, karena dia alim. Yang kedua, ini yang termasuk dhalun mudhillun. Orang munafik berbicara agama, menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis sebagai senjatanya, tetapi sebetulnya ada tujuan lain yang bersifat jelek. Nah, ini yang kadang-kadang apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan kebenaran yang semestinya disampaikan. Nah, ini tergolong orang yang dhalun mudhillun, orang sesat yang menyesatkan. Ini lebih berbahaya. Dan yang paling berbahaya adalah hukmul a'immah al-mudillin, hukum keputusan dari para pemimpin yang menyesatkan. Karena efek dominonya, tiga-tiganya mempunyai efek domino yang mempunyai daya rusak yang tinggi, mempunyai daya rusak yang hebat. Justru agama tidak rusak kecuali dengan orang-orang seperti ini. Ini menurut pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, para pemirsa, para kaum muslimin muslimat, dengan apa yang sudah disampaikan di dalam kitab ini, maka kita bisa mengambil pelajaran, beberapa hal yang bisa kita petik sebagai pelajaran. Yang pertama, poinnya adalah bahwa kita harus berhati-hati di dalam belajar agama. Bahwa kita harus hati-hati di dalam mencari seorang guru, seorang syekh, seorang kiai, seorang ustaz, atau orang-orang yang akan kita jadikan sebagai guru. Karena itu menentukan. Jangan sampai kita salah dalam mengambil atau menjadikan seseorang menjadi guru. Orang-orang yang tidak siqat, tidak adil, tidak ikhlas, itu tidak layak untuk kita jadikan sebagai guru. Orang-orang yang, apalagi orang-orang yang tidak jelas dari mana dia belajar. Jadi, dan ini sudah menjadi fenomena saat ini. Banyak orang belajar agama cukup mengambil dari media-media sosial, media online. Nggak jelas gurunya, tapi kemudian semangat beragamanya seolah-olah dia sudah belajar, sudah menjadi orang yang alim, sehingga tidak jarang dia kemudian memberikan fatwa hukum, keputusan hukum. Walaupun ini justru membahayakan. Ya, ngeyel lagi. Ini yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, tidalul munafik bil kitab. Yang kedua, bahwa kita di zaman serba cepat, zaman medsos ini juga harus hati-hati mengambil sumber. Ya, mengambil sumber hukum, harus mengambil dari sumber-sumber yang kita yakini adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya, kemudian orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang ikhlas. Nah, untuk apa? Agar supaya kita selamat tidak hanya di dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih nanti dalam kehidupan akhirat. Karena kita nanti akan ditanya tentang ibadah kita, tentang sholat kita, tentang amalia ibadah kita, semuanya akan ditanya. Ya. Kalau kita belajar kepada orang yang salah, kemudian kita menyampaikan kepada orang lain dengan sesuatu yang salah, maka
kita akan tergolong orang-orang yang dhalun mudhillun, orang yang sesat yang menyesatkan. Jadi salahnya dua kali, double. Jadi murakkab. Nah, kemudian yang terakhir adalah mari kita bersama-sama menjaga agama ini agar supaya on the track, agar supaya agama ini terjaga kemurniannya. Dalam tradisi Nahdlatul Ulama kita mengenal dengan istilah belajar dengan guru yang sanadnya jelas. Jadi istilah sanad, guru bersanad. Laulal isnad ya laqala man syaa ma syaa. Kalau andaikan tidak ada agama, tidak ada sanad, maka orang siapapun akan mengatakan apa yang dia mau. Tradisi di dalam pesantren, tradisi di dalam Nahdlatul Ulama sangat kuat tentang hal ini. Jangan sampai kita berguru kepada orang yang tidak jelas sanadnya, tidak jelas dari mana dia belajar, tidak jelas dia dari mana dia mengambil ilmu agama itu. Nah, ini hal-hal yang sudah coba disampaikan oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari di dalam kitabnya Risalah Ahli Sunnah. Mudah-mudahan menjadi panduan bagi kita semua bagaimana kita menjaga agama ini ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.